Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di mata kuliah biomarker dan biomonitoring hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang ke-9 dan kita akan membahas tentang bioindikator kualitas air di bagian kedua. Adapun outline pertemuan kita pada hari ini yaitu yang pertama pencemaran ekosistem air dan yang kedua adalah organisme indikator kualitas air dan rantai makanan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana biota air baik hewan maupun tumbuhan air dalam menanggapi pencemaran air, dan juga kita akan membahas tentang beberapa jenis biota air yang bisa menjadi indikator pencemaran suatu perairan, dan juga kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan dari sebuah toksik ataupun logam berat dalam suatu rantai makanan di ekosistem air. Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Oleh karena itu, ekosistem perairan menunjang keberlangsungan hidup manusia, seperti adanya sumber makanan yang berasal dari biota-biota dalam ekosistem perairan. Namun, berbagai aktivitas manusia ternyata menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pada ekosistem perairan. Pertumbuhan populasi manusia dan industrialisasi telah menyebabkan perubahan ekosistem perairan. Dengan demikian, ekosistem perairan menjadi ekosistem yang terancam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kualitas ekosistem perairan. Kasus Minamata dan Teluk Buyat merupakan contoh terjadinya pencemaran di ekosistem perairan, dan ini hanya beberapa dari puluhan kasus pencemaran yang terjadi, dan dampaknya sangat jelas bahwa ini tidak hanya merugikan biota perairan tapi juga merugikan manusia sendiri yang mengkonsumsi biota perairan. Oleh karena itu, setiap pelaku industri harus kemudian memikirkan bagaimana manajemen pengelolaan limbahnya, seperti bagaimana manajemen pengelolaan logam berat yang dikeluarkan dari hasil industri mereka, sehingga pelaku industri tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi mereka juga mau berkontribusi untuk menjaga lingkungan ini, atau bagaimana menjaga kualitas lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun para peneliti untuk mengetahui kualitas lingkungan akibat pencemaran dari aktivitas manusia, yaitu dengan melakukan pengukuran lingkungan ambien secara berkala dengan mengambil sampel air ataupun elemen lingkungan lainnya. Namun, sebagaimana yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, hal ini kemudian hanya menggambarkan kualitas lingkungan ambien saja, atau hanya menggambarkan kualitas lingkungan secara umum saja, belum mampu untuk menjelaskan dampak yang terjadi terhadap organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk mengetahui berapa besar efek polutan di lingkungan terhadap organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Maka ada yang disebut dengan bioindikator, sebuah metode yang menggunakan organisme untuk mengetahui berapa besar efek biologis bahkan efek kesehatan yang terjadi pada suatu organisme. Organisme indikator diperlukan untuk meningkatkan program penilaian pada dampak ekologis aktivitas antropogenik
pada lingkungan akuatik. Secara alamiah terdapat organisme di suatu lingkungan, maka itu bisa kemudian menjadi sebuah penanda adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Bioindikator dapat memadukan antara hasil paparan suatu polutan dengan data temporal pada proses paparan tersebut. Artinya, bioindikator mampu merekam paparan polutan semenjak organisme indikator itu ada. Misalnya suatu kerang hidup di tahun 2010, maka semenjak dia hidup di tahun 2010 sampai dengan 2020, maka dia akan mengakumulasikan seluruh polutan-polutan yang ada di perairan. Nah, hal ini tentu menjadi sebuah data yang akurat jika dibandingkan hanya mengambil suatu sampel air yang hanya diambil dengan waktu sesaat, dan pengukurannya pun hanya menggambarkan kondisi air di waktu itu saja, tidak menggambarkan secara jangka waktu yang panjang. Bahkan, bioindikator mampu memberikan informasi tentang efek yang ditimbulkan pada organisme tersebut, misalnya pada tingkat biokimia, molekuler, hingga seluler. Artinya, efek yang ditimbulkan suatu polutan di lingkungan dengan kemudian menggunakan bioindikator, kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat keparahan paparan polutan tersebut dengan hanya memeriksa tubuh organisme tersebut dari molekuler hingga selulernya. Dan ini tentu menjadi sebuah peringatan dini tentang efek jangka panjang yang ditimbulkan dari paparan polutan tersebut. Oleh karena itu, bioindikator menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam pemantauan kualitas lingkungan, khususnya ingin mengetahui efek paparan terhadap organisme tertentu di perairan tersebut. Dan kita sudah menjelaskan bahwa biota-biota di laut merupakan sumber makanan bagi manusia, maka secara tidak langsung penggunaan bioindikator ini akan mampu untuk mencegah polutan-polutan di perairan itu kemudian mengkontaminasi biota air yang akan dikonsumsi oleh manusia. Bioindikator adalah ukuran langsung dari kesehatan fauna dan flora di perairan. Indikator biologi yang umum digunakan di perairan sangat beragam jenisnya. Bisa menggunakan organisme makroinvertebrata atau jenis ikan tertentu, bahkan bisa menggunakan tumbuhan alga atau pertumbuhan suatu alga di perairan. Bisa juga Anda menggunakan fitoplankton untuk melihat kualitas perairan, bisa dari zooplanktonnya ataupun fitoplanktonnya. Dan bahkan Anda bisa menggunakan lamun ataupun terumbu karang untuk melihat kualitas perairan di mana organisme tersebut hidup. Dan kita akan menjelaskannya lebih mendalam di slide-slide berikutnya tentang organisme indikator di suatu perairan. Adapun organisme yang dijadikan sebagai biomonitoring air, secara umum terdapat 6 kelompok organisme yang sering dijadikan untuk indikator suatu perubahan kualitas perairan. Di antaranya ada plankton, kemudian yang kedua ada makrofita, ada makrozobentos, kemudian yang keempat ada makroinvertebrata, dan yang kelima ada periphyton, sejenis alga, dan yang keenam ada nekton, ya, berbagai kelompok ikan tertentu. Keenam kelompok ini biasanya yang menjadi atau yang paling sering digunakan oleh seorang peneliti atau seorang yang ingin mengetahui kualitas air dengan mengambil bagian organ dari
organisme tersebut untuk diuji di laboratorium terkait paparan polutan pada suatu perairan. Intinya, kelompok-kelompok organisme tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas air karena mampu menggambarkan perubahan kondisi fisik dan kimia di perairan dalam kurun waktu tertentu dan juga pada lokasi tertentu. Dan hal ini tentu bisa menjadi sebuah data yang akurat untuk mengetahui kualitas suatu perairan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa spesies indikator biasanya dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kemampuannya dalam mendeteksi suatu perubahan lingkungan. Yang pertama biasa disebut dengan sentinel. Sentinel artinya makhluk hidup yang sensitif atau makhluk hidup yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap polutan. Nah, kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, contohnya planaria. Ketika ada perubahan lingkungan terjadi, maka planaria akan kemudian berpindah tempat ataupun mati akibat perubahan lingkungan terjadi. Apalagi misalnya airnya menjadi lebih keruh ataupun jumlah polutannya sangat banyak, maka planaria akan meresponnya dengan beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan tersebut. Yang berikutnya adalah detektor, artinya makhluk hidup penghuni asli suatu habitat yang kemudian melakukan respon terhadap lingkungan yang berubah. Bentuknya bisa terjadi perubahan tingkah laku, kemudian ada mortalitas atau kematian makhluk hidup tersebut, dan juga perubahan morfologi pada suatu organisme yang tinggal di habitat tersebut. Artinya ketika suatu organisme, detektor yang awalnya hidup di habitat tersebut kemudian hilang, artinya ada sebuah perubahan lingkungan yang terjadi. Yang ketiga yaitu eksploitor, artinya makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya berlimpah akibat tidak adanya kompetisi dengan makhluk hidup lainnya. Artinya, makhluk hidup dengan sifat eksploitor ini dia akan hidup pada suatu lingkungan yang tercemar atau yang berubah, di mana makhluk hidup lainnya sudah bermigrasi ataupun mati. Nah, ketika dia ada di suatu lingkungan, artinya ada sebuah perubahan yang terjadi dan si organisme eksploitor ini masih mampu hidup, dan itu menjadi sebuah tanda bahwa ada sebuah perubahan lingkungan yang terjadi di habitat tersebut. Berikutnya akumulator, artinya makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan-bahan kimia atau polutan dalam jumlah yang dapat diukur. Contoh makhluk hidup yang memiliki sifat akumulator adalah kerang. Jadi kerang mampu menyimpan berbagai polutan selama dia masih hidup. Artinya dia mengakumulasi beberapa polutan yang ada di sekitar lingkungannya, yang kemudian nantinya akan dapat diketahui berapa besar konsentrasi yang telah masuk ke dalam tubuhnya, atau biasa disebut dengan organisme akumulator. Yang terakhir adalah organisme bioesai atau organisme yang dipilih untuk digunakan dalam mendeteksi adanya polutan di suatu ekosistem perairan, dan kemudian akan diteliti atau diperiksa di laboratorium terkait berapa besaran konsentrasi yang terdapat dalam tubuh si organisme bioesai ini. Dan suatu organisme bioesai biasanya dilihat berdasarkan kebutuhan data yang ingin didapatkan. Nah, tidak semua lokasi atau suatu penggunaan biomonitoring menggunakan organisme yang sama. Ada yang menggunakan ikan pada biomonitoring tertentu, menggunakan invertebrata pada pengukuran
biomonitoring tertentu, artinya tergantung dari kebutuhan data yang kita ingin dapatkan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai data yang representatif terhadap terjadinya perubahan lingkungan di suatu perairan. Kajian bioindikator ini kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan beberapa ahli telah mengklasifikasikan kualitas air tertentu dengan hanya melihat organisme indikator apa yang diteliti atau diamati. Seperti misalnya pada beberapa referensi menunjukkan bahwa para ahli kemudian membagi kualitas air menjadi 5 bagian, di mana setiap bagian tersebut ada organisme indikator yang dapat diamati untuk melihat air tersebut masuk di kelompok mana, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, yang pertama adalah air kelas 1 atau air yang digolongkan sebagai air yang bersih, tidak berbau, dan dapat diminum dengan pemurnian sederhana. Maka Anda bisa kemudian melihat menggunakan organisme indikator seperti ikan lenox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish atau biasa kita kenal dengan istilah lobster. Nah, organisme-organisme ini dan beberapa lagi yang tidak saya sebutkan dapat Anda gunakan untuk mengetahui atau mengecek kualitas air tersebut. Ketika Anda menemukan organisme ini di suatu perairan, maka perairan tersebut masih bisa dikategorikan sebagai perairan yang aman atau masih kadar polutannya masih sedikit atau masih bisa untuk digunakan untuk air minum ataupun misalnya untuk kebutuhan air bersih. Berikutnya yang kedua yaitu air kelas 2, yaitu air yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk minum dan dengan syarat harus diolah dengan pengolahan tertentu dan dapat juga digunakan untuk mandi dan berenang. Nah, indikator yang dapat digunakan adalah adanya keon hitam pada perairan tersebut atau adanya larva capung dan juga Cadis fly larva atau larva binatang Cadis fly dan juga larva ini. Nah, Anda bisa mengecek ketika organisme ini ada di suatu perairan, maka dia dikategorikan air kelas 2 dengan tentu kualitasnya sedikit di bawah dari air kelas 1. Berikutnya yaitu air kelas 3, yaitu air yang berlumpur berwarna coklat ke kuning-kuningan. Nah, organisme yang masih hidup di air kelas 3 ini atau yang dapat dijadikan sebagai bioindikator yaitu yang pertama ada lintah dan juga ada shellfish atau kerang. Nah, kedua organisme ini Anda dapat gunakan untuk melihat apakah air ini masuk kategori kelas 2 atau kelas 3 ataupun kelas 1. Nah, tapi ketika dia berwarna coklat, maka Anda pasti akan menemukan lintah dan shellfish, dan kedua organisme ini bisa dijadikan sebagai bioindikator. Sebenarnya keong juga masih bisa dijadikan sebagai bioindikator untuk mengetahui kualitas air tersebut dikategorikan kelas 2 atau 3. Berikutnya adalah air kelas 4, yaitu air yang tercemar serius dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan penyakit, khususnya penyakit kulit. Nah, Anda bisa menggunakan organisme indikator pada kelas ini atau kelas air ini, yaitu cacing tubipex, yang sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa cacing ini bisa hidup pada sebuah perairan yang sangat tercemar, di mana organisme lain sudah kemudian bermigrasi ataupun telah mati.
Selain itu bisa juga lintah. Lintah masih bisa hidup pada suatu lingkungan tercemar. Nah, keberadaannya menunjukkan ada suatu eh, kualitas perairan yang buruk. Bahkan dapat juga ditemukan larva kupu-kupu pada suatu lingkungan yang tercemar. Yang terakhir itu air kelas 5 yang dimana air yang sangat tercemar sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Artinya ketika tidak ditemukan satupun organisme di suatu perairan, maka itu sudah sangat jelas menunjukkan bahwa air tersebut sangat tercemar. Baik, sekarang kita akan membahas tentang organisme indikator yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, di mana ada 6 organisme atau kelompok organisme indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kualitas suatu perairan. Yang pertama, plankton. Plankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena plankton sangat sensitif atau sentinel terhadap perubahan suatu lingkungan. Namun jika populasi plankton terlalu besar di suatu perairan, maka ini juga dapat membuat lingkungan menjadi tidak berkualitas. Oleh karena itu, adanya konsumen satu seperti ikan dapat kemudian mengurangi jumlah populasi dari plankton di perairan sehingga tetap terjadi keseimbangan jumlah plankton di perairan. Bahkan sebenarnya plankton mampu mengubah suatu limbah menjadi sebuah nutrisi yang dapat berguna bagi kelangsungan hidupnya. Namun ketika terlalu banyak itu juga sangat tidak baik untuk perkembangan plankton. Bahkan pada jenis plankton tertentu bisa menjadi racun bagi konsumen satu seperti cyanobacteria dapat kemudian meracuni ikan ketika pertumbuhannya terlalu banyak atau terlalu banyak tersebar di suatu perairan. Pada umumnya, plankton dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu phytoplankton dan zooplankton. Phytoplankton juga dikenal sebagai mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, phytoplankton ini dapat ditemukan di permukaan air atau sebagian besar hidup di permukaan perairan karena dia membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Phytoplankton biasa juga disebut dengan ganggang, di mana organisme ini sangat peka terhadap kontaminasi suatu polutan. Oleh karena itu, ketika ada perubahan dalam keanekaragaman spesies phytoplankton, maka hal tersebut dapat menunjukkan adanya pencemaran ekosistem perairan, termasuk laut ataupun sungai. Ketika polutan banyak di atas permukaan air, maka secara tidak langsung akan menutupi atau menghalangi sinar matahari masuk ke dalam perairan, sungai ataupun lautan. Maka hal tersebut kemudian dapat mengganggu proses fotosintesis yang dilakukan oleh phytoplankton. Selain itu, phytoplankton juga merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik. Berikutnya zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikrobis yang hidup di dekat permukaan perairan. Zooplankton biasanya hanya mengandalkan arus perairan saja, sehingga mereka sebenarnya tidak bisa berenang secara dinamis. Dan zooplankton ini merupakan organisme yang memakan phytoplankton, juga memakan bakterioplankton dan detritus. Zooplankton juga merupakan sumber makanan bagi konsumen-konsumen lainnya seperti ikan. Mereka juga memainkan peran sebagai bioindikator untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan. Jadi zooplankton ini dapat digunakan untuk melihat perubahan kualitas lingkungan di mana mereka
berada atau di mana habitat mereka. Berikutnya perifiton. Perifiton merupakan organisme yang melekat pada batuan dan substrat pada perairan. Jadi komunitas ini atau organisme ini biasanya berada di dasar perairan, dan peripeton ini adalah jenisnya sangat kecil atau yang terdiri dari alga, kemudian bakteri, ada mikro atau mesoorganisme, dan di mana sebagian besar di antara mereka tersebar di sedimen yang ada di dasar perairan. Oleh karena itu, peripeton ini dapat mengakumulasi polutan-polutan, khususnya logam yang masuk ke dalam perairan, di mana logam yang masuk ke dalam perairan akan mengendap di dasar perairan dan kemudian akan terakumulasi di dalam organisme peripeton ini, sehingga organisme ini dapat digunakan sebagai bioindikator untuk melihat adanya perubahan kualitas lingkungan atau tidak adanya perubahan. Berikutnya, Macroinvertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan bantuan mikroskop karena bentuknya bisa agak besar dibandingkan Microinvertebrata. Macroinvertebrata ini memberikan gambaran mengenai kondisi fisik dan biologi serta kimia suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator biologis suatu kualitas perairan. Contoh Macroinvertebrata yang biasanya digunakan sebagai bioindikator yaitu ada Platyhelminthes. Platyhelminthes ini sejenis cacing pipih. Kemudian ada Curtacea atau udang-udangan, dan ada kemudian Hirudinea, ya, sejenis lintah dan komunitasnya, dan ada Holutoroidea. Ya, Holutoroidea ini yang sering kita kenal adalah tripang. Ya, merupakan organisme yang dapat digunakan sebagai bioindikator. Jadi Macroinvertebrata ini merupakan organisme yang biasanya sering dikonsumsi, beberapa di antaranya sering dikonsumsi oleh manusia. Nah, ketika kemudian Macroinvertebrata ini terpapar atau terkontaminasi logam berat, maka tentu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi hewan-hewan Macroinvertebrata ini. Terdapat beberapa alasan kenapa Macroinvertebrata ini tidak digunakan sebagai indikator suatu kualitas perairan. Di antaranya adalah dengan sifat-sifat dari Macroinvertebrata ini sangat memudahkan untuk kita mengidentifikasi adanya sebuah perubahan kualitas lingkungan. Beberapa sifat dari Macroinvertebrata, yang pertama adalah sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. Jadi hewan-hewan yang termasuk Macroinvertebrata ini biasanya sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. Makanya beberapa di antara mereka dapat dijadikan sebagai bioindikator. Seperti udang, udang sangat sensitif ketika terjadi sebuah perubahan kualitas air. Sedikit saja suatu perairan tercemar, maka udang akan kemudian meresponnya dengan beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut. Bisa bermigrasi ataupun terjadi kematian pada organisme tersebut. Yang kedua adalah Macroinvertebrata ini ditemukan hampir di semua perairan, sehingga ini memudahkan kita untuk mengukur kualitas suatu perairan di berbagai wilayah, karena
Eh, Jenis dari makroinvertebrata ini tersebar di beberapa wilayah perairan. Namun, biasanya kehadiran dari makroinvertebrata ini sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengambilan sampelnya harus dilakukan berdasarkan musim tertentu. Ketika misalnya Anda ingin mengambil sampel udang, biasanya eh, banyaknya di suatu perairan pada musim tertentu, sehingga juga menjadi kendala. Tetapi hampir setiap wilayah kita dapat menemukan organisme makroinvertebrata ini, sehingga memudahkan kita untuk melakukan penelitian atau pengukuran perubahan lingkungan dengan menggunakan makroinvertebrata. Yang ketiga itu makroinvertebrata ini memiliki beragam jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Artinya makroinvertebrata ini memiliki jenis yang beragam. Ya, sehingga Anda bisa memilih beberapa jenis organisme tertentu untuk dijadikan sebagai bioindikator dalam menilai perubahan kualitas lingkungan. Namun, setiap jenis makroinvertebrata ini juga memiliki sebuah sensitivitas yang berbeda-beda satu sama yang lain terhadap perubahan suatu kualitas lingkungan. Sehingga Anda perlu mengetahui karakteristik setiap jenis dari makroinvertebrata ini dalam eh, digunakan untuk menilai perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat yaitu makroinvertebrata ini bergerak secara terbatas. Artinya sebagian dari biota yang termasuk kelompok makroinvertebrata ini tidak bersifat dinamis dalam bergerak atau tidak mobile dalam bergerak, sehingga sebenarnya ini hal yang baik untuk dijadikan sebagai bioindikator karena dia akan merekam paparan polutan pada lokasi tertentu dengan waktu yang lama. Karena dia tidak mudah bergerak, artinya dia akan lokasi untuk pengambilan sampelnya cenderung sama. Ya, misalnya kita ingin mengambil sebuah eh, organisme makroinvertebrata tertentu sebagai bioindikator, maka itu bisa kemudian menjadi representatif untuk menunjukkan kualitas paparan atau besarnya risiko paparan di suatu perairan tersebut. Berikutnya yang kelima yaitu makroinvertebrata ini mampu mengakumulasi racun pada tubuhnya. Jadi polutan perairan yang ada di sekitar lingkungan atau habitat dari makroinvertebrata ini akan kemudian terakumulasi di dalam tubuh dari makroinvertebrata ini, sehingga sangat baik untuk digunakan sebagai bioindikator, khususnya di wilayah yang memang memiliki paparan polutan yang sangat banyak. Dan selain itu, akumulasi racun itu akan kemudian juga dapat menggambarkan lamanya paparan. Karena kenapa? Karena yang tadi dijelaskan bahwa makroinvertebrata cenderung tidak bergerak eh, secara bebas atau terbatas, sehingga dia akan mampu mengakumulasi racun atau toksik dalam sebuah perairan dengan sangat baik. Yang terakhir yaitu sifat dari makroinvertebrata ini adalah mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat family. Jadi eh, tingkatan taksonnya sangat jelas dan sehingga memudahkan kita untuk mengenali jenis maupun kelompok dari makroinvertebrata ini. Sehingga ini juga bisa memudahkan dalam eh, penggunaannya untuk biomonitoring kualitas air. Selanjutnya, makroinvertebrata cenderung berumur panjang dan kontaknya dengan sedimen perairan itu cenderung tetap karena dia tidak mudah bergerak. Sehingga dia
sensitif terhadap kontaminasi atau toksisitas pada suatu perairan, khususnya yang masuk atau pada sebuah sedimen. Nah, makroinvertebrata ini digunakan sebagai bioindikator, memiliki tujuan untuk memantau kualitas air. Yang spesifiknya yang pertama adalah memberikan petunjuk terjadinya penurunan kualitas air. Artinya, penggunaan makroinvertebrata ini lebih fokus untuk melihat seberapa besar terjadinya penurunan kualitas air pada suatu perairan di mana yang menjadi habitat dari makroinvertebrata. Yang kedua yaitu tujuan dari penggunaan makroinvertebrata sebagai bioindikator karena mampu mengukur efektivitas tindakan penanggulangan pencemaran. Artinya ketika suatu limbah dibuang yang dimana limbah tersebut sudah dilakukan pengolahan, maka untuk mengetahui apakah air limbah olahan tersebut sudah layak untuk dibuang ke lingkungan, maka dapat kita menggunakan makroinvertebrata sebagai organisme pengujinya. Nah, ketika mereka dapat bertahan hidup pada air tersebut pada beberapa jam atau beberapa hari, maka artinya limbah olahan tersebut sudah dapat dibuang ke lingkungan. Yang ketiga adalah menunjukkan kecenderungan untuk memprediksi perubahan-perubahan di masa mendatang. Artinya makroinvertebrata ini dapat digunakan untuk memprediksi adanya perubahan-perubahan lingkungan ke depannya terkait adanya pencemaran di lingkungan habitat dari makroinvertebrata ini. Berikutnya adalah Macrorhizobenthos. Macrorhizobenthos ini merupakan salah satu organisme yang juga dapat dijadikan sebagai bioindikator. Macrorhizobenthos merupakan hewan yang paling banyak siklus hidupnya berada di dasar perairan, sehingga hewan ini banyak ditemukan di dasar perairan. Dan Macrorhizobenthos ini amat peka terhadap perubahan lingkungan. Bahkan Macrorhizobenthos ini dapat kemudian memberikan pengaruh terhadap atau perubahan lingkungan pada habitatnya, dapat mempengaruhi komposisi dan kelimpahannya. Karena itu, Macrorhizobenthos ini dijadikan sebagai indikator ekologi di suatu perairan. Dikarenakan cara hidupnya, kemudian ukuran tubuh, perbedaan kisaran toleransi di antara spesies di lingkungan mereka tinggal. Berikutnya adalah Macrophyta, merupakan tumbuhan air. Macrophyta ini merupakan organisme yang penting dalam ekosistem perairan. Seperti fitoplankton, Macrophyta ini sebagai produsen bagi konsumen yang ada di perairan dan merupakan organisme yang menghasilkan biomasa yang tinggi. Selain itu, Macrophyta ini berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Bahkan Macrophyta ini merupakan salah satu organisme yang menjadi indikator perubahan kualitas lingkungan. Terakhir kita akan membahas organisme yang menjadi bioindikator, yaitu ada nekton atau kelompok ikan. Ikan salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran. Namun juga perlu dipahami bahwa salah satu sifat ikan yaitu bergerak secara dinamis atau bergerak bebas juga merupakan kelemahan dijadikan sebagai bioindikator karena dia akan sulit untuk menyimpan berbagai polutan air pada suatu tempat karena dia bergerak dinamis. Namun pada hal tertentu, misalnya ikan mas, dia akan sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga ketika
terjadi perubahan lingkungan, maka ikan mas ini akan beradaptasi, bisa dalam bentuk bermigrasi maupun e, mati karena tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dimana terjadi perubahan. Bahkan ikan dapat menjadi bioindikator terhadap bahaya yang mengancam manusia ketika mengkonsumsi biota laut, karena ikan merupakan jenis biota laut yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia, sehingga dapat menjadikan referensi untuk mengetahui risiko yang timbul akibat mengkonsumsi ikan yang telah terpapar oleh logam berat ataupun bahan toksik lainnya yang ada di perairan. Sehingga ikan ini cocok untuk melihat sejauh mana dosis yang masuk, dosis logam berat atau polutan air yang masuk ke dalam manusia akibat mengkonsumsi ikan pada suatu perairan yang tercemar. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan ikan sebagai bioindikator pada biomonitoring lokasi perairan tertentu. Yang pertama adalah ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Ya, pada satu sisi ikan dapat menjadi bioindikator dengan melihat cakupan atau wilayah di mana ikan itu hidup. Ya, meskipun yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dari segi tingkat akumulasi mungkin tidak sebagus dengan organisme makroinvertebrata, tetapi ikan juga masih bisa kita gunakan sebagai bioindikator untuk melihat paparan sebuah polutan di sebuah perairan dengan catatan cakupan yang cukup luas, karena ikan bergerak bebas dibandingkan dengan organisme makroinvertebrata. Yang kedua yaitu ikan pada umumnya mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, yaitu omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora, di mana ikan cenderung memiliki atau memakan berbagai jenis biota yang ada di sekitar perairan, mulai dari plankton, kemudian ikan-ikan kecil lainnya, dan juga serangga-serangga yang ada di sekitar perairan. Sehingga ketika hewan atau tumbuhan perairan yang dimakannya telah terkontaminasi logam berat atau polutan air lainnya, maka otomatis ikan juga akan menyimpan polutan-polutan tersebut di dalam tubuhnya atau terakumulasi di dalam tubuhnya. Sehingga ini cukup untuk membantu kita dalam mengidentifikasi besaran konsentrasi di dalam tubuh ikan akibat paparan polutan yang ada di sekitar lingkungan. Yang ketiga yaitu ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia, menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi. Ya, artinya ikan ini adalah konsumen satu yang mengkonsumsi produsen yang berasal dari fitoplankton maupun tumbuhan-tumbuhan laut lainnya ataupun tumbuhan perairan lainnya. Nah, ketika produsennya telah terkontaminasi, maka secara otomatis ikan ini juga ikut mengakumulasi polutan-polutan yang ada di dalam lingkungan tersebut, dan otomatis konsumen berikutnya, konsumen 2 hingga kemudian manusia juga akan memasukkan polutan tersebut ke dalam tubuhnya akibat ikan yang dia konsumsi telah terkontaminasi PB. Sehingga ini merupakan hal yang penting untuk dijadikan sebagai alasan mengapa ikan ini sebagai bioindikator suatu perairan. Berikutnya adalah
mengapa menggunakan ikan untuk dijadikan sebagai biomonitoring atau bioindikator perubahan lingkungan suatu perairan? Karena ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Artinya untuk menjadikan ikan sebagai objek untuk bioindikator maka lebih mudah untuk mendapatkannya, sehingga hal ini akan mempermudah kita untuk mendeteksi perubahan ekosistem perairan dengan hanya memeriksa apakah ada polutan tertentu yang telah terakumulasi di dalam tubuh ikan. Oke, terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini. Semoga materi ini bisa memahamkan kalian tentang penggunaan bioindikator dalam menilai perubahan kualitas lingkungan dan memahamkan kalian tentang bagaimana mengetahui efek biologis dari suatu paparan dengan menggunakan bioindikator pada suatu organisme tertentu, serta memahamkan kalian juga tentang organisme apa saja yang dapat digunakan untuk menilai perubahan kualitas lingkungan di suatu perairan, di sungai, di laut maupun di danau. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.